Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita ada sumber yang menarik nih, kutipan dari bukunya David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Ini isinya taktik-taktik para pemain alot di Wall Street sana. Wall Street ya? Pasti keras tuh negosiasinya. Betul. Dan perlu dicatat nih, kata penulisnya sendiri, buku ini fokusnya banyak ke negosiasi yang kompetitif, atau istilahnya distributif. Maksudnya? Ya, anggap aja kayak ada kue satu loyang, ukurannya segitu aja. Tujuannya ya gimana caranya Anda dapat potongan paling gede buat diri sendiri. Oke. Jadi fokusnya menang kalah gitu ya? Lebih ke sana. Bisa dibilang gitu untuk bagian besar buku ini. Nah, tapi hari ini fokus kita spesifik ke bab 38. Judulnya kunci banget. Fokus pada kepentingan, bukan hanya kebutuhan. Ya, ini menarik. Kepentingan versus kebutuhan. Iya. Misi kita kali ini yaitu ngebongkar kenapa sih kita perlu lihat lebih dalam, nggak cuma lihat permintaan awalnya aja. Ini krusial banget loh dalam negosiasi. Setuju. Seringkali yang kelihatan di permukaan itu beda sama yang di bawahnya. Siap buat bongkar satu trik yang mungkin bisa mengubah cara Anda negosiasi. Mari kita dalemin bab 38 ini. Ayo. Jadi inti bab 38 ini kan soal perbedaan vital antara kepentingan atau interest sama kebutuhan atau posisi yang biasanya disebutin sama lawan bicara kita. Iya, posisi itu yang mereka katakan mereka mau ya. Tuntutan spesifiknya gitu. Persis, harga sekian, syaratnya harus A, pokoknya yang kelihatan di meja. Nah, kalau kepentingan itu lebih ke kenapa mereka mau itu. Motivasinya ya. Tujuannya atau mungkin ada kekhawatiran apa gitu di baliknya. Betul, pernah nggak sih Anda bener-bener berhenti sejenak buat mikir, oke, dia minta ini, tapi sebenarnya kenapa ya? Nah, ini dia nih. Pembedaan ini fundamental banget. Kenapa? Soalnya, posisi yang diomongin itu seringnya cuma puncak gunung es loh. Puncak gunung es ya? Iya. Tuntutan spesifiknya harga tertentu, syarat A, klausa B, itu bisa jadi cuma salah satu cara aja buat memenuhi kepentingan dia yang sebenarnya jauh lebih dalam. Jadi kalau kita cuma fokus di permintaannya aja. Ya, sama aja kayak negosiasi soal ujung gunung esnya doang. Kita bisa kelewatan potensi gede yang ada di bawah permukaan air itu. Sia-sia jadinya. Oke, masuk akal. Justru kalau kita gali, kita coba pahami kepentingan dasarnya ini, mengapa dibalik apa, nah di situ kita bisa buka pintu buat solusi-solusi kreatif. Solusi kreatif gimana tuh contohnya? Ya mungkin ada cara lain buat memenuhi kepentingan dia yang nggak kepikiran sebelumnya, yang bisa mecah kebuntuan kalau negosiasinya cuma muter-muter ditarik ulur posisi awal aja. Jadi bukan cuma soal kompromi potong tengah gitu ya? Bukan cuma itu. Bisa jadi malah nemu nilai baru, win-win solution, meskipun awalnya kelihatan kompetitif. Oke, jadi kita sepakat nih, penting banget buat ngerti kepentingan tersembunyi ini. Tapi, gimana caranya? Kan nggak semua orang mau terbuka soal motivasinya? Nah, itu dia pertanyaannya. Sumber ini ngasih jawaban yang, terus terang banget, dan mungkin agak bikin kaget. Ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Bab 38 ini negasin tanpa basa-basi, mendengarkan adalah segalanya. Wow, sesimpel itu ya? Mendengarkan. Titik. Dia bilang gitu. Sesederhana itu kedengarannya, tapi ya kita tahu sendiri prakteknya nggak gampang kan? Betul banget. Gampang diucapin, susah dilakuin. Bab ini bahkan ngutip peribahasa lama yang, tajam banget. Tidak ada yang setuli orang yang tidak mau mendengar. Waduh, dalam ya? Iya kan? Ini benar-benar nekenin kalau mendengarkan secara aktif, jadi bukan cuma, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Tapi benar-benar usaha memahami, itu kunci utama buat ngebuka lapisan terdalam motivasi orang lain. Dan ini konteksnya menarik ya. Mendengarkan aktif tapi dalam negosiasi yang katanya kompetitif kayak di Wall Street itu. Nah itu dia, gimana tuh? Ini bukan sekedar dengerin pasif atau nunggu giliran ngomong aja. Mendengarkan aktif di sini itu kayak ngumpulin intelligence. Intelligence, maksudnya? Ya, ini cara buat ngertiin perspektif mereka, kekhawatiran mereka, bahkan apa yang nggak mereka omongin langsung, perlu perhatian penuh. Terus gimana prakteknya? Bisa dengan ngajuin pertanyaan terbuka. Misalnya, apa sih yang bikin aspek ini penting buat Anda? Atau bisa ceritain dikit latar belakang permintaan ini? Pokoknya buat gali mengapanya itu. Oke, jadi tujuannya bukan cuma biar kelihatan baik atau empati ya? Tujuannya ya strategis sebetulnya.
Bukan berarti nggak boleh empati ya, tapi dalam konteks buku ini tujuannya strategis. Dengan paham kepentingan mereka secara mendalam, Anda bisa aja nemu titik lemah argumen mereka. Atau nemu area kesepakatan yang nggak kepikiran sebelumnya. Atau malah dapat leverage posisi tawar lebih kuat, yang nggak bakal Anda temuin kalau cuma fokus di tuntutan permukaan aja. Anda cari info yang mungkin mereka sendiri nggak sadar udah mereka kasih. Wah, jadi kayak detektif ya, dengerin baik-baik buat nemuin petunjuk tersembunyi. Bisa dibilang gitu. Informasi itu kan kekuatan dalam negosiasi. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Pesan intinya kuat banget ya. Pas negosiasi, coba latih diri buat nggak terpaku sama apa yang diminta di permukaan. Ya, gali terus. Selalu gali lebih dalam. Tanya ke diri sendiri. Oke, dia minta X, tapi kepentingan mendasar apa sih yang sebenarnya pengen dia penuhi dengan X itu? Dan alat utamanya, tadi apa? Alat utamanya, yaitu tadi, kemampuan mendengarkan secara aktif dan bertanya secara cerdas. Kalau kita bisa geser fokus dari apa yang diminta jadi mengapa itu diminta, Nah, itu bisa ngebuka jalur negosiasi yang jauh lebih efektif, lebih kreatif, dan ya mungkin hasilnya lebih bagus buat Anda juga. betul, jadi nggak cuma soal tarik uluran harga aja. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan penting nih buat Anda. Seberapa sering sih Anda nerapin prinsip ini ke diri sendiri sebelum masuk negosiasi? Maksudnya gimana tuh? Ya, seberapa dalam Anda benar-benar paham kepentingan Anda sendiri yang ada di balik posisi atau tuntutan awal Anda. Jangan-jangan kita cuma fokus sama kebutuhan yang kelihatan aja. Wah, iya juga ya, jangan-jangan kita sendiri belum gali mengapanya kita minta sesuatu. Bisa jadi kan? Padahal memahami kepentingan fundamental diri sendiri itu bisa jadi sama pentingnya atau malah lebih penting buat mengubah keseluruhan pendekatan dan hasil negosiasi Anda ke depannya. Coba deh direnungkan.